Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami kelompok dari kelas F, kelompok 6 dari kelas F, akan mempresentasikan materi kami mengenai choosing and using product attitudes and persuasive communications. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Nah, jadi kelompok 6 kami terdiri dari Nurul Fadliani, Halisa Humaira, Andini Ginaya, Salsabila Rahman, Afra Aziza Zahra, Putri Dewi Ananda Arifin, dan saya sendiri Muhammad Fikransa selaku moderator. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu the power of attitude yang akan dibawakan oleh uh, Afra. Kepada Afra, saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Attitudes and persuasive communication. Yang pertama itu ada the power of attitudes atau DABC model of attitudes. Attitude atau sikap dan konteks pada konsumen itu dapat dijelaskan melalui ABC model of attitudes yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang A itu disebut dengan affect. Komponen ini mengacu pada perasaan atau respon emosional yang dihasilkan oleh suatu objek, produk, atau merek. Perasaan dapat berupa rasa suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Misalnya, seorang konsumen mungkin merasa senang ketika memikirkan tentang sebuah merek mobil tertentu. Kemudian, B atau behavior. Komponen ini berkaitan dengan tindakan atau niat untuk bertindak terhadap objek tersebut. Ini merujuk pada kecenderungan perilaku seseorang dalam menanggapi perasaannya. Misalnya, konsumen yang menyukai suatu produk mungkin memutuskan untuk membelinya. Kemudian ada cognition atau C. Komponen ini mencakup keyakinan atau pengetahuan tentang suatu objek yang bisa mencakup karakteristik, kualitas, atau manfaat dari produk atau merek tersebut. Misalnya, konsumen mungkin memiliki keyakinan bahwa merek mobil tertentu memiliki keamanan yang baik atau hemat bahan bakar. Ketiga komponen ini saling terkait dalam membentuk sikap terhadap suatu objek, sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek. Tidak hanya terbentuk dari suatu komponen saja, tetapi merupakan kombinasi dari perasaan, perilaku, atau keyakinan. Next. Next slide. Oke, kemudian ada hierarchies of effects. Model hierarki efek menggambarkan bagaimana sikap seseorang terhadap suatu produk atau merek berkembang melalui proses kognitif, afektif, dan perilaku. Solomon menyajikan 3 model hierarkis efek yang berbeda, yang menunjukkan urutan yang bervariasi dari ketiga komponen tersebut. Efek, behavior, cognition, tergantung pada situasinya. Yang pertama ada the standard learning hierarchy, cognition, effect, dan behavior. Dalam model ini, konsumen pertama-tama mengumpulkan informasi kognitif, kemudian membentuk perasaan atau sikap, efek, dan akhirnya membuat keputusan untuk bertindak atau berperilaku, behavior. Ini biasanya terjadi ketika konsumen itu melakukan pembelian yang sangat terlibat atau untuk produk yang memiliki risiko besar di mana mereka itu benar-benar memperhitungkan keputusan mereka. Oke, kemudian ada the law involvement hierarchy, behavior, effect, dan cognition. Model ini berlaku ketika konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dengan produk atau merek, seperti untuk pembelian barang sehari-hari atau barang yang tidak terlalu penting. Dalam skenario ini, konsumen mungkin terlebih dahulu membeli tanpa banyak pertimbangan, kemudian mengembangkan perasaan terhadap produk tersebut, dan akhirnya memahami atau mengetahui produk lebih lanjut setelah pembelian dilakukan. Oke, kemudian ada the experience hierarchy. Dalam hierarki ini, konsumen dipengaruhi terutama oleh emosi atau perasaan, kemudian bertindak, dan baru setelah itu mengembangkan pemahaman atau keyakinan tentang produk atau merek tersebut. Biasanya ini terjadi dalam pembelian impulsif atau ketika perasaan sangat dominan, seperti ketika seseorang membeli barang karena sangat menyukai tampilannya atau karena terpengaruh oleh suasana hatinya. Kemudian dari penjelasan di atas itu dapat dilihat bahwa
sikap adalah elemen yang penting dalam perilaku konsumen yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Hierarki efek itu menggambarkan bagaimana sikap berkembang melalui urutan berbeda dari ketiga komponen tersebut, tergantung pada tingkat keterlibatan konsumen dan jenis produk yang dibeli. Okay, next. Kemudian ada how they were from attitudes. Yang pertama ada all attitudes are not created equal. Tidak semua sikap yang dimiliki konsumen itu terhadap objek, produk, atau merek itu setara. Sikap dapat berbeda dalam hal intensitas, kekuatan, dan keterlibatan konsumen. Solomon menjelaskan bahwa perbedaan sikap ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat keterlibatan. Konsumen mungkin memiliki sikap yang lebih kuat terhadap produk yang mereka rasa sangat penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka mungkin hanya memiliki sikap yang lemah atau netral terhadap produk yang mereka anggap tidak begitu penting atau tidak memerlukan banyak perhatian. Kemudian ada durasi atau stabilitas sikap. Sikap bisa bersifat jangka panjang maupun sementara. Sikap panjang biasanya lebih stabil dan sulit diubah, terutama ketika berhubungan dengan produk yang konsumen gunakan atau percayai secara terus-menerus. Sebaliknya, sikap sementara mungkin berubah lebih cepat, misalnya akibat iklan atau promosi sementara. Kemudian ada aksesibilitas sikap. Beberapa sikap lebih mudah diakses dalam ingatan konsumen daripada yang lain. Sikap yang sering digunakan atau dipikirkan biasanya lebih mudah diingat dan diungkapkan. Misalnya, jika ada seorang konsumen sering menggunakan suatu merek, sikapnya terhadap merek tersebut itu lebih mudah muncul ke dalam pikirannya. Kemudian kepentingan pribadi. Konsumen cenderung memiliki sikap yang lebih kuat terhadap produk yang mereka anggap penting secara pribadi atau yang berhubungan dengan nilai-nilai atau keyakinan mereka. Produk atau merek itu berhubungan dengan identitas diri mereka, cenderung memicu sikap yang lebih emosional dan intens. Dengan kata lain, tidak semua sikap memiliki bobot atau pengaruh yang sama terhadap perilaku konsumen. Beberapa sikap mungkin lebih penting, lebih stabil, dan juga lebih terkait dengan keputusan pembelian. Sedangkan yang lain mungkin lebih lemah atau sementara. Next. Mungkin sekian dari materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudari Afra mengenai bagaimana kita membentuk perilaku dalam perilaku konsumen itu sendiri. Nah, kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu prinsip konsistensi yang akan saya bawakan sendiri. Nah, jadi prinsip konsistensi ini menjelaskan bahwa konsumen itu cenderung mencari konsistensi antara sikap, kepercayaan, dan perilaku. Nah, ketiga hal ini merupakan hal yang dapat membuat konsumen merasa nyaman ketika bisa mencapai ketiga hal tersebut. Nah, sebaliknya jika tidak mencapai ketiga hal tersebut, sikap, kepercayaan, dan perilaku, maka konsumen merasakan adanya ketidaksesuaian antara ketiga elemen tersebut. Nah, prinsip konsistensi sendiri berakar dari teori kognitif disonansi atau disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Leon Festinger. Nah, ada beberapa aspek penting dari prinsip konsistensi ini. Yang pertama ada kognitif dissonance atau disonansi kognitif. Nah, ketika konsumen mengalami disonansi kognitif, konsumen ini merasa tidak nyaman karena ada perbedaan antara apa yang mereka percayai, yaitu mengenai sikap atau keyakinan, dan apa yang mereka lakukan atau perilaku yang mereka lakukan tersebut. Nah, misalnya jika seseorang membeli produk yang mahal, tapi sebenarnya merasa bersalah atas pengeluaran yang telah mereka lakukan. Nah, setelah itu konsumen kemudian cenderung mengubah sikap mereka untuk mengurangi disonansi ini. Misalnya dengan meyakinkan diri bahwa produk tersebut benar-benar sepadan dengan harganya. Nah, kemudian yang kedua ada post purchase dissonance atau disonansi setelah pembelian. Nah, disonansi ini terjadi saat konsumen itu membeli suatu produk, namun hal tersebut melibatkan sesuatu yang besar, misal dan harganya atau dari segi finansialnya yang besar. Nah, kemudian biasanya ada rasa penyesalan yang dirasakan oleh konsumen karena telah membeli sesuatu dengan harga yang misalnya dari harga yang sangat-sangat besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, konsumen itu biasanya mencari sesuatu hal untuk dijadikan apa ya? Dijadikan pedoman untuk menghilangkan keraguannya mengenai produk yang telah dibeli tersebut. Nah, mereka itu mencari informasi yang dapat memvalidasi bahwa ternyata barang yang saya beli ini sepadan kok, worth it kok, kayak gitu.
Nah, untuk menghindari yang namanya post purchase dissonance ini atau rasa penyesalan setelah pembelian. Nah, yang terakhir ada balance theory. Nah, ini kan salah satu bentuk dari prinsip konsistensi itu sendiri, di mana konsumen itu berusaha menjaga keseimbangan antara berbagai sikap yang mereka miliki terhadap individu atau objek tertentu. Nah, jika ada ketidakseimbangan, mereka akan mencoba untuk memulihkannya dengan menyesuaikan sikap mereka. Nah, selanjutnya, nah, sikap konsumen itu tidak selalu sama dan dapat bervariasi dalam intensitas dan relevansi atau keterhubungannya. Selain itu, konsumen cenderung mencari konsistensi antara sikap, perilaku, dan keyakinan mereka untuk menghindari perasaan tidak nyaman yang muncul dari konflik internal. Adapun prinsip-prinsip ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa sikap dapat terbentuk, berubah, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan mengenai dari materi konsistensi prinsipal. Selanjutnya ada materi self perception theory yang akan dibawakan atau akan dipaparkan oleh saudari Salsa. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu mengenai self-perception theory. Jadi, teori persepsi diri ini mengasumsikan bahwa kita mengamati perilaku kita sendiri untuk memahami sikap kita, seperti bagaimana kita juga menilai sikap orang lain melalui pengamatan atas tindakan mereka. Jadi, teori ini menyatakan bahwa kita cenderung itu menjaga konsistensi dengan menyimpulkan bahwa kita memiliki sikap positif terhadap suatu objek jika kita telah memilih untuk membeli atau mengonsumsinya secara sukarela. Jadi, teori persepsi ini membantu menjelaskan bagaimana efektivitas strategi yang sering disebut oleh para penjual sebagai teknik foot in the door. Jadi, bagaimana penjual ini memahami bahwa konsumen lebih cenderung menyetujui permintaan yang lebih besar jika mereka sebelumnya telah menyetujui permintaan yang lebih kecil. Nah, jadi teknik ini berasal dari praktik penjualan dari pintu ke pintu. Jadi di mana penjual akan menahan pintu agar calon pembeli tidak langsung menolak mereka. Seorang penjual yang cerdas itu tahu bahwa dia lebih mungkin mendapatkan pesanan jika dia bisa meyakinkan pelanggannya untuk membuka pintu dan mendengarkan. Kemudian dengan bersedia melakukan itu, pelanggan juga menunjukkan bahwa ketika mereka terbuka dengan mendengarkan promosi, ini memperkuat persepsi diri pelanggan bahwa mereka adalah tipe orang yang mungkin membeli sesuatu dari penjual yang akan datang mengetuk pintu. Nah, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketika penjual meminta konsumen untuk membuat serangkaian keputusan, ini bisa menjadi beban kognitif, menguras kemampuan seseorang untuk mengawasi tindakannya. Kemudian akibatnya pada tahap selanjutnya, konsumen itu cenderung memilih keputusan yang lebih mudah yang dalam beberapa kasus berarti memenuhi permintaan penjual daripada mencari alasan untuk menolak. Next slide. Ya, next lagi. Nah, selanjutnya ada social judgment theory. Sebelumnya, ya. Jadi yang pertama, jadi teori ini merupakan teori penilaian sosial. Jadi dia menjelaskan bagaimana orang memproses informasi baru terkait dengan sikap atau keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsumen menilai dan merespon pesan pemasaran berdasarkan sikap awal mereka. Jadi ada beberapa prinsip utama dari teori penilaian sosial, yaitu yang pertama ada latitude of acceptance, rejection, and non-commitment. Jadi menjelaskan bagaimana orang memproses informasi baru berdasarkan sikap atau keyakinan yang sudah ada. Jadi konsumen ini menilai pesan pemasaran baru dalam 3 kategori respon. Yang pertama ada latitude of acceptance. Jadi di mana wilayah di mana konsumen menerima atau setuju dengan informasi atau pesan baru. Kemudian ada latitude of rejection. Jadi wilayah di mana konsumen menolak atau tidak setuju dengan informasi baru. Dan yang terakhir ada latitude of non-commitment. Jadi wilayah di mana konsumen netral atau tidak memiliki sikap yang jelas terhadap informasi baru. Next. Kemudian ada penancap anchoring atau penancapan sikap. Jadi sikap atau keyakinan awal seseorang bertindak sebagai titik acuan atau ancor dalam menilai informasi baru. Jadi informasi yang dekat dengan sikap awal lebih cenderung diterima, sementara informasi yang jauh dari sikap awal lebih cenderung itu ditolak. Nah, kemudian ada efek asimilasi dan kontraksi. Jadi efek asimilasi ini
ketika informasi baru dianggap serupa dengan sikap awal. Konsumen mungkin menganggapnya lebih mirip dengan sikap mereka daripada yang sebenarnya, sehingga informasi tersebut mudah diterima. Kemudian ada efek kontraksi. Jadi, ketika informasi baru dianggap sangat berbeda dari sikap awal, konsumen mungkin mempersepsikan sebagai lebih jauh dari sikap mereka daripada yang sebenarnya, yang menyebabkan penolakan terhadap informasi tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada balance theory. Jadi, teori keseimbangan ini menjelaskan bagaimana individu berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan kognitif mereka dengan orang lain, objek, dan ide. Jadi, teori ini membantu menjelaskan bagaimana konsumen membentuk dan memelihara sikap mereka terhadap produk, merek, dan pesan pemasaran. Jadi, ada beberapa prinsip utama dalam teori keseimbangan, yaitu pertama ada triad relasional. Jadi, teori keseimbangan ini berfokus pada hubungan antara 3 elemen, yaitu individu sebagai konsumen, objek sebagai produk atau merek, dan ketiga misalnya orang lain, selebriti atau kelompok. Jadi, di mana hubungan ini digambarkan dalam bentuk segitiga, di mana masing-masing sisi mewakili sikap positif atau negatif di antara elemen-elemen tersebut. Next. Ada keseimbangan dan ketidakseimbangan. Jadi, keseimbangan atau balance state terjadi ketika hubungan antara ketiga elemen ini konsisten secara kognitif, sedangkan ketidakseimbangan itu terjadi ketika ada ketidakkonsistenan dalam hubungan ini. Jadi kalau keseimbangan itu misalnya seseorang konsumen menyukai seorang selebriti yang mendukung sebuah produk, dan konsumen juga uh, konsumen juga uh, konsumen juga menyukai produk tersebut, maka kondisi ini dianggap seimbang. Kalau ketidakseimbangan itu, contohnya jika ada seseorang yang konsumennya menyukai selebriti, tetapi selebriti tersebut mendukung produk yang tidak disukai oleh konsumen, maka kondisi ini dianggap tidak seimbang. Kemudian terakhir ada motivasi untuk mencapai keseimbangan. Jadi ketika konsumen berada dalam keadaan tidak seimbang, maka mereka merasa ketidaknyamanan psikologi. Disebut dengan disonansi kognitif yang tadi telah dijelaskan. Kemudian untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, konsumen akan berusaha untuk mencapai keseimbangan mereka kembali dengan mengubah sikap atau keyakinan mereka. Jadi misalnya mungkin mereka mulai menyukai suatu produk yang didukung oleh selebriti yang mereka sukai, atau mereka juga mulai mengurangi rasa suka tersebut terhadap selebriti. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudari Salsa mengenai self perception theory, social judgment theory, dan juga balance theory. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai model sikap atau attitude model yang akan dibawakan oleh Saudari Nurul Fadliani. Kepada Saudari Fadliani, saya persilahkan. Oke, makasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas terkait tentang model sikap, yang dimana model sikap adalah alat yang digunakan oleh peneliti pasar untuk memahami sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek. Kemudian sikap ini tidak hanya sekadar preferensi, mencakup sejumlah faktor yang bekerja bersama untuk mempengaruhi evaluasi seseorang terhadap suatu produk. Kemudian salah satu model yang paling umum digunakan adalah model sikap multi atribut. Model ini mengasumsikan bahwa sikap konsumen terhadap suatu objek didasarkan pada berbagai keyakinan yang atribut dirinya. Bisa di next. Nah, terdapat model atribut. Yang pertama itu ada model Fishbein, yang dimana salah satu model atribut yang paling berpengaruh. Model ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama itu keyakinan. Keyakinan konsumen tentang atribut tertentu yang dimiliki oleh objek sikap. Dan yang kedua itu ada keterkaitan objek atribut, yang dimana sejauh mana konsumen percaya bahwa objek tertentu memiliki atribut penting. Dan yang ketiga itu ada evaluasi, yang dimana penilaian konsumen terhadap pentingnya setiap atribut. Next. Dan yang kedua ada aplikasi pemasaran dari model multi atribut. Yang pertama yaitu ada manfaatkan keunggulan relatif. Pemasar perlu menekankan atribut-atribut di mana mereka merasa unggul. Yang kedua ada memperkuat keterkaitan produk atau atribut yang dirasakan. Yang dimana ini pemasar perlu memastikan bahwa konsumen mengaitkan mereka
dengan atribut tertentu yang penting. Jika persepsi ini lemah, maka kampanye informasi dapat dilakukan untuk meningkatkan persepsi tersebut. Dan yang ketiga ada tambahkan atribut baru, yang dimana untuk membedakan merek dari pesaing, pemasar dapat menambahkan atribut baru yang dapat menarik konsumen. Dan yang terakhir ada pengaruh peringkat pesaing. Pemasar dapat menggunakan iklan perbandingan untuk menyoroti keunggulan merek dibandingkan dengan pesaing. Next. Dan selanjutnya materi terkait do attitudes predicts behavior, yang dimana salah satu pertanyaan besar dalam penelitian konsumen adalah sejauh mana sikap seseorang dapat memprediksi perilaku mereka. Kemudian teori tindakan beralasan adalah model yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model Fishbane dalam memprediksi perilaku. Model ini menambahkan elemen norma subjektif yang mengakui bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang kita dapat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Nah, terdapat norma subjektif terdiri dari yang pertama yaitu ada intensitas keyakinan normatif, yang dimana ini keyakinan tentang apa yang orang lain pikirkan kita harus lakukan. Dan yang kedua ada motivasi untuk mematuhi. Sejauh mana kita termotivasi untuk mematuhi keyakinan tersebut. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih dari saudara Nurul Fadliani. Jadi saya akan sendiri melanjutkan materi dari do attitudes predict behavior, atau bagaimana perilaku memprediksikan suatu perilaku. Nah, yang pertama selain itu model yang lebih baru juga mengukur sikap terhadap tindakan pembelian atau attitude toward the egg, bukan hanya sikap terhadap produk itu sendiri. Dalam memprediksi perilaku terdapat beberapa hambatan, yaitu yang pertama adanya ketidaksesuaian antara pengukuran sikap dan perilaku. Nah, pengukuran sikap seringkali tidak benar-benar sesuai dengan perilaku yang seharusnya diprediksi. Misalnya sikap terhadap mobil sport yang mungkin tidak dapat memprediksi apakah seseorang akan membeli BMW. Nah, kemudian ada selanjutnya jangka waktu pengukuran. Semakin lama waktu antara pengukuran sikap dan perilaku, maka semakin lemah hubungan antara keduanya. Yang ketiga ada pengalaman langsung dan pribadi, yang dimana sikap yang dibentuk melalui pengalaman langsung cenderung lebih prediktif daripada sikap yang dibentuk melalui klien. Yang terakhir ada pengaruh budaya, di mana model tindakan beralasan mungkin tidak selalu berlaku bagi konsumen dari budaya lain. Misalnya di banyak budaya, punya kegiatan tidak selalu bersifat sukarela, seperti mengikuti ujian atau dinas militer. Oke, itu saja dari lanjutan mengenai materi do attitudes predict behavior. Oke, baik. Jadi untuk materi selanjutnya adalah mengenai trying to consume. Nah, mencoba untuk mengonsumsi atau mengacu pada proses kompleks di mana konsumen berusaha untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan. Nah, proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari niat individu hingga hambatan eksternal yang mungkin mencegah realisasi dari niat tersebut. Beberapa faktor dapat mengintervensi antara pembentukan niat dan pelaksanaan perilaku. Nah, sebagai contoh, hambatan eksternal seperti konsumen mungkin menghadapi rintangan yang mencegah mereka untuk bertindak sesuai dengan niat mereka. Nah, hambatan eksternal itu bermacam-macam, seperti dari contohnya mungkin kita ingin beli satu barang di e-commerce, terus tiba-tiba kita lihat semacam komentar-komentar mengenai produk tersebut, karena kita tiba-tiba terhambat untuk membeli produk tersebut karena melihat adanya komentar yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita mengenai produk tersebut. Itu juga menjadi salah satu hambatan dari contoh dari hambatan eksternal itu sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu mengenai konflik internal, di mana konsumen mungkin mengalami ambivalensi atau ketidakseimbangan atau konflik mengenai niat mereka, yang dapat menyebabkan penundaan atau pengabaian perilaku yang dimaksudkan. Nah,
Kemudian ada pengaruh situasional di mana peristiwa yang tak terduga atau perubahan dalam situasi dapat mengubah perilaku konsumen. Yang terakhir, peran sikap dalam mencoba untuk mengonsumsi. Nah, sikap memainkan peran penting dalam proses mencoba untuk mengonsumsi. Tetapi mereka hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan. Nah, mungkin itu saja materi mengenai trying to consume. Materi selanjutnya yang mengenai persuasion, how the marketers change attitudes, akan dibawakan oleh Saudari Putri Dewi Ananda. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada dissension tactical communication option. Dalam dunia pemasaran, salah satu keputusan taktis yang paling krusial adalah memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada pemasaran target audiens. Keputusan ini bukan hanya tentang memilih platform komunikasi yang tersedia, tetapi juga tentang memastikan bahwa pesan tersebut dapat disampaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sesuai dengan karakteristik produk, citra yang ingin dibangun, dan profil audiens yang ditargetkan. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada jenis produk dan citra yang ingin disampaikan. Dalam pemilihan media pemasaran, penting untuk mempertimbangkan jenis produk dan citra yang ingin dibangun oleh perusahaan. Media yang dipilih harus memperkuat citra produk di mata konsumen. Produk mewah, misalnya lebih cocok diiklankan pada media ternama seperti majalah atau Harper Bazaar yang memiliki audiens yang menghargai kualitas dan kemewahan. Sebaliknya, untuk produk dengan aspek teknis atau yang membutuhkan pemahaman mendalam, media yang lebih informatif seperti majalah spesialis atau jurnal industri akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang tepat. Terus yang kedua itu ada kesesuaian media dengan pesan yang disampaikan, yang dimana media yang tepat harus mendukung tujuan komunikasi dan jenis pesan. Misalnya pesan visual yang memerlukan demonstrasi produk lebih efektif disampaikan melalui televisi ataupun video online. Sementara pesan yang membutuhkan penjelasan mendalam lebih cocok disampaikan melalui media cetak atau digital yang memungkinkan konten tertulis. Selain itu, penggunaan media sosial juga sangat penting dalam era digital dengan platform seperti Instagram atau TikTok yang cocok untuk menjadi pesan visual dan interaktif. Sementara LinkedIn lebih efektif untuk komunikasi yang ditujukan kepada profesional atau audiens. Terus yang ketiga itu ada karakteristik target pasar, yang dimana memahami karakteristik target pasar adalah kunci dalam pemilihan media pemasaran yang efektif. Analisis demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumsi media audiens sangat penting. Misalnya untuk audiens yang mengalami stres, media yang menawarkan konten menenangkan akan lebih efektif. Sebaliknya, audiens yang berorientasi pada status sosial lebih tertarik pada pada media yang menyoroti tren dan pencapaian pribadi. Penting juga untuk mempertimbangkan apakah audiens lebih sering mengkonsumsi konten melalui platform digital atau media cetak tradisional. Nah, dalam keseluruhan proses ini penting untuk yang tepat, bukanlah keputusan yang keputusan yang berdiri sendiri, melainkan nah mungkin saya lanjut ke the elements of communication.
Model komunikasi ini tidak hanya berperan sebagai kerangka teori, tetapi juga sebagai alat praktis yang membantu pemasar dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan mencapai audiens yang tepat. Dengan cara yang paling efektif di era digital saat ini, model komunikasi tradisional tidak lagi efektif karena konsumen memiliki kendali lebih besar atas pesan yang mereka terima. Nah, strategi pemasaran yang dikenal sebagai permission marketing fokus pada konsumen yang sudah setuju untuk mendengarkan pesan dari pemasar. Strategi ini memprioritaskan komunikasi yang diizinkan dan relevan sehingga lebih mungkin diterima dengan positif oleh konsumen. Dengan demikian, pemasar perlu memahami preferensi dan keinginan konsumen untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan harapan target audiens. Nah, dalam berkomunikasi terdapat yang disebut komunikasi tradisional yang melibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada sumber pesan, yang dimana identitas awal yang memulai komunikasi seperti perusahaan, merek, atau juru bicara dalam pemasar, kualitas dan kredibilitas sumber sangat mempengaruhi penerimaan pesan oleh audiens. Nah, yang kedua itu ada media yang digunakan, yang dimana saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik pesan dan tujuan komunikasi. Misalnya iklan visual lebih efektif di televisi atau platform video online, sedangkan pesan yang memerlukan detail lebih baik disampaikan melalui media cetak atau digital dengan konten yang tertulis. Yang ketiga itu ada penerimaan pesan, yang dimana audiens atau target pasar yang menjadi sasaran komunikasi. Interpretasi pesan oleh penerima dapat bervariasi berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan individu ataupun kelompok. Pemahaman mendalam tentang audiens sangat penting untuk memastikan pesan dipahami dan diterima dengan baik. Yang keempat itu ada umpan balik, yang dimana respon penerima setelah menerima pesan yang memberikan informasi kepada pemasar mengenai efektivitas pesan. Dalam pemasaran, umpan balik bisa berupa tanggapan langsung seperti komentar atau pembelian serta tidak langsung seperti perubahan persepsi merek. Dengan umpan balik, pemasar dapat mengevaluasikan pencapaian tujuan pesan dan melakukan penyesuaian untuk kampanye komunikasi mendatang. Namun perubahan besar dalam komunikasi massa dan iklan dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Sekarang dengan adanya narrowcasting, konsumen dapat menyesuaikan pesan untuk teknologi seperti remote control, DVR, dan platform media sosial telah memberi konsumen kontrol lebih besar atas yang mereka lihat dan kapan mengubah mereka dari penerimaan pasif menjadi mitra aktif dalam proses komunikasi. Next. Selanjutnya ada the resource, pengaruh sumber dalam pemasaran menunjukkan bahwa karakteristik sumber pesan seperti kredibilitas dan daya tarik berperan sangat bersignifikan dalam mempengaruhi penerima pesan. Kredibilitas meliputi keahlian dan objektivitas lebih efektif saat konsumen kurang tahu tentang produk, tetapi dapat menurun jika sumber mendukung banyak produk. Daya tarik sumber berpengaruh ketika penerimaan sensitif terhadap penerimaan sosial, sedangkan kredibilitas lebih sesuai untuk audiens yang fokus pada informasi. Pemilihan sumber harus disesuaikan dengan jenis produk. Ahli untuk produk dengan resiko kinerja tinggi, selebriti untuk produk yang berkaitan dengan status sosial, dan konsumen tipikal untuk produk digunakan sehari-hari dengan resiko rendah. Strategi pemasaran perlu mempertimbangkan karakteristik sumber yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pesan. Yang pertama itu ada kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber mencakup keahlian, objektivitas, dan kepercayaan yang menjadi sangat persuasif ketika konsumen kurang informasi tentang produk.
Namun, kredibilitas bisa berkurang akibat sinyal negatif seperti peringatan tersembunyi dalam iklan yang mungkin dianggap sebagai motif tersembunyi. Yang kedua itu ada teknik kredibilitas, menggunakan ahli atau selebritis untuk mempromosikan produk adalah salah satu teknik efektif yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas. Meskipun memerlukan investasi yang tinggi, penelitian menunjukkan juga bahwa iklan yang didukung oleh selebriti itu dapat meningkatkan respon konsumen hingga 9,4% dibandingkan dengan iklan tanpa didukung oleh selebritis. Yang ketiga itu ada kekuatan selebritis sebagai sumber. Selebritis sering dipilih untuk menjadi juru bicara karena mereka mewakili nilai budaya seperti status dan kelas sosial. Ini dapat membantu membedakan produk serupa saat perbedaan nyata antara pesaing yang kurang jelas. Namun, efek dari daya tarik fisik selebritis dapat negatif jika dianggap eksploitasi. Nah, yang terakhir itu ada alternatif untuk selebriti, yang dimana karakter kartun dan maskot dalam iklan meningkatkan efektivitas klaim tanpa resiko reputasi yang ada pada selebriti. Avatar virtual juga menjadi alternatif populer karena biayanya terbilang rendah dan fleksibilitas tinggi dan juga menghindari masalah reputasi terkait juru bicara manusia. Mungkin sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Saudari Dewi atas pemaparan materinya. Kemudian kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai the message yang akan dibawakan oleh Saudari Halisa Humaira. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu the message. Dalam pemasaran, pesan iklan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap konsumen terhadap produk dan atau layanan. Pemasar harus mempertimbangkan berbagai elemen saat merancang pesan, termasuk format penyampaian, frekuensi pengulangan, dan jenis informasi yang disajikan. Nah, yang pertama yaitu karakteristik pesan. Ada beberapa elemen penting dalam merancang pesan seperti bentuk visual yang memicu emosi, sementara pesan verbal lebih efektif untuk informasi faktual. Selanjutnya yaitu pengulangan pesan. Pengulangan yang tepat sekitar 3 kali yang lebih ideal untuk menjaga dampak tanpa memicu kejenuhan. Nah, pesan satu sisi hanya menonjolkan kelebihan, sedangkan pesan dua sisi mengakui kekurangan produk. Emosi dalam iklan seperti humor atau ketegangan lebih efektif menarik perhatian dan meningkatkan daya ingat dibandingkan pesan yang hanya bersifat informatif. Selanjutnya yaitu new message format, the social media revolution. Revolusi media sosial telah mengubah total cara pemasar berkomunikasi dengan konsumen. Dengan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, merek dapat berkomunikasi secara real-time dan menciptakan konten yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Yang pertama yaitu m-commerce. M-commerce saat ini semakin berkembang, terutama di Asia, dengan adanya ponsel menjadi alat utama untuk transaksi dan promosi digital. Selanjutnya yaitu konten viral dan konten yang dihasilkan pengguna. Media sosial juga memfasilitasi kampanye viral seperti Ice Bucket Challenge dan mendorong user-generate konten yang meningkatkan keterlibatan konsumen dan memberi kesan autentik pada merek. Bisa di next. Selanjutnya yaitu reality engineering. Reality engineering adalah praktik pemasaran yang melibatkan penciptaan pengalaman yang mendalam bagi konsumen melalui teknologi dan strategi inovatif. Reality engineering adalah strategi pemasaran yang menggunakan teknologi seperti augmented reality dan virtual reality untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi konsumen dan memungkinkan mereka untuk mencoba produk secara virtual. Yang pertama yaitu pengalaman imersif. Pengalaman imersif menggunakan teknologi untuk membangun hubungan emosional antara konsumen dan merek, yang menciptakan momen berkesan yang bisa dibagikan di media sosial.
Selanjutnya yaitu guerrilla marketing. Guerrilla marketing sebagai strategi kreatif dapat menarik perhatian konsumen dengan cara-cara yang mengejutkan seperti iklan di tempat yang tak terduga atau pengalaman langsung yang melibatkan konsumen secara personal. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih dari Halisa Umaira atas penyampaian materinya mengenai materi tadi. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke materi type of message appeals yang akan dibawakan oleh saudara Andi Miftahul Ginaya. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketujuh atau types of message appeal. Jadi pesan persuasif dapat menggunakan berbagai daya tarik untuk mempengaruhi audiens. Daya tarik ini bisa berfokus pada emosi, logika, humor, ketakutan, atau bahkan seksualitas. Adapun beberapa jenis daya tarik yang digunakan dalam komunikasi persuasif, diantaranya ada yang pertama yaitu daya tarik emosional versus rasional. Jadi pesan persuasif dapat diarahkan pada logika atau emosi, daya tarik rasional berfokus pada fakta dan data yang bisa meyakinkan audiens melalui argumen yang logis. Di sisi lain, daya tarik emosional mempengaruhi perasaan audiens untuk menciptakan hubungan emosional dengan produk atau pesan tersebut. Seperti contohnya iklan Colgate-Palmolive dengan merek Total menjadi pasta gigi yang pertama yang mengklaim bahwa bisa melawan gingivitis yang membuatnya berhasil menyaingi merek lain setelah beberapa dekade. Awalnya, Colgate menggunakan pendekatan ilmiah untuk produk ini, menekankan kemampuan Total dalam melawan kuman. Namun dalam iklan yang lebih baru, mantan model Brooke Shields tampil dengan gaya santai bersama dua anak kecil diiringi musik lembut. Selanjutnya ada daya tarik seksual atau sex appeals. Jadi daya tarik seksual digunakan untuk menarik perhatian audiens dengan menonjolkan elemen-elemen erotis atau sugestif. Ini sering digunakan dalam iklan untuk produk yang ingin dikaitkan dengan daya tarik fisik atau seksualitas. Contohnya iklan Kraft Zesty Italian Salad Dressing menggunakan model pria yang telanjang yang menarik perhatian dan kontroversi. Meski menimbulkan protes dari kelompok konservatif, Kraft tetap mendukung kampanye tersebut dengan alasan bahwa pendekatan ini adalah cara yang menyenangkan dan menggoda untuk terlibat dengan konsumen. Adapun daya tarik selanjutnya adalah humor appeal atau daya tarik humor. Humor adalah salah satu daya tarik yang sering digunakan dalam iklan untuk membuat pesannya lebih menyenangkan dan mudah diingat. Humor dapat membantu mencairkan suasana dan membuat audiens lebih reseptif terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya itu iklan Metamucil yang menggambarkan penjaga taman nasional menuangkan obat pencara ke Old Faithful dan dapat menarik perhatian namun juga menimbulkan reaksi negatif. Meski iklan lucu biasanya lebih mudah dikenali, pengaruhnya terhadap ingatan atau sikap konsumen terhadap produk dapat berbeda dan masih diperdebatkan. Iklan lucu cenderung berhasil ketika mampu mengalihkan perhatian dari argumen kontra yang dimiliki oleh konsumen. Daya tarik selanjutnya adalah daya tarik ketakutan atau fear appeals. Daya tarik ketakutan menekankan pada konsekuensi negatif yang mungkin terjadi jika audiens tidak mengikuti pesan atau saran yang diberikan. Ini sering digunakan dalam kampanye kesehatan atau keselamatan untuk mendorong perubahan perilaku. Contohnya iklan Volkswagen yang menampilkan adegan kecelakaan mobil yang realistis, bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya fitur keselamatan dalam kendaraan mereka. Iklan ini berhasil menarik perhatian dengan menciptakan rasa takut yang kuat di kalangan pemirsa. Adapun jenis pesan yang selanjutnya adalah pesan sebagai bentuk seni. Dalam iklan, pesan sering disajikan dengan cara yang kreatif dan artistik untuk membuatnya lebih menarik dan bermakna. Pengiklan sering menggunakan perangkat sastra seperti metafora, simile, atau resonansi untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih mendalam. Contohnya seperti karakter Mr. Goodrich atau Jolly Green Giant digunakan untuk menyampaikan produk dengan majas personifikasi atau sesuatu yang bukan manusia digambarkan seolah-olah memiliki sifat atau perilaku manusia, membuatnya lebih hidup dan mudah diingat. Metafora dan permainan kata juga sering digunakan dalam menciptakan hubungan yang kuat antara pesan dan audiens. Bisa mungkin di next. Baik, materi selanjutnya yaitu the source versus the message.
Do we sell the steak or the sizzle? Jadi dalam komunikasi, dua elemen penting yang perlu diperhatikan adalah sumber yang menyampaikan pesan dan isi pesan itu sendiri. Efektivitas dalam memengaruhi pandangan konsumen bergantung pada fokus terhadap isi pesan, cara penyampaiannya, serta siapa yang menyampaikannya. Situasi dan tingkat keterlibatan konsumen menjadi faktor yang menentukan bagaimana pesan diterima dan direspon. Ada salah satu teori yang namanya the elaboration likelihood model atau model kemungkinan elaborasi atau biasa disingkat dengan ELM, mengasumsikan bahwa dalam kondisi keterlibatan tinggi kita menggunakan rute sentral untuk persuasi. Sebaliknya, dalam kondisi keterlibatan rendah kita menggunakan rute periferal. Mungkin bisa kita bahas dulu yang pertama untuk rute sentral untuk persuasi. Menurut Elaboration Likelihood Model atau ELM, ketika kita menganggap informasi dalam pesan persuasif relevan atau menarik, kita akan memperhatikannya dengan seksama. Kita fokus pada argumen yang disampaikan dan menghasilkan respon kognitif. Misalnya seorang ibu hamil yang benar pesan di radio tentang bahaya alkohol saat hamil mungkin berpikir, dia benar, saya harus berhenti minum alkohol karena sekarang saya hamil. Atau dia mungkin menentang pesan itu dengan berkata, itu tidak masuk akal. Ibu saya minum koktail setiap malam saat hamil dan saya baik-baik saja. Jika seorang menghasilkan argumen kontra, mereka cenderung tidak terpengaruh oleh pesan tersebut. Sebaliknya, jika mereka setuju dengan pesan, mereka lebih mungkin untuk mengubah sikap. Pada rute sentral ini, kita dengan hati-hati membentuk pandangan kita berdasarkan kualitas dari argumen yang disajikan. Jadi, jika argumen dalam iklan kuat dan masuk akal, itu akan lebih berpengaruh. Pengetahuan sebelumnya tentang topik tersebut juga membuat kita berpikir lebih dalam dan mungkin menolak pesan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Rute yang selanjutnya adalah rute periferal untuk persuasi. Sebaliknya, kita mengambil rute periferal ketika kita tidak terlalu termotivasi untuk menganalisis argumen pemasar. Alih-alih kita dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kemasan produk, daya tarik sumber, atau konteks di mana pesan muncul. Petunjuk ini disebut petunjuk periferal karena mereka mengelilingi pesan utama. Rute periferal ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak terlalu peduli dengan suatu produk, cara penyajiannya menjadi lebih penting. Konsumen mungkin membeli produk dengan keterlibatan rendah karena kemasannya menarik, juru bicara yang populer, atau suasana toko yang menyenangkan. Saat pengambilan keputusan lebih bersifat emosional atau perilaku, petunjuk ini menjadi lebih penting dibanding ketika pengambilan keputusan lebih bersifat kognitif, di mana fokus lebih pada kinerja produk atau karakteristik objektif lainnya. Sebagai kesimpulannya, konsumen yang sangat tertarik pada sebuah produk akan lebih memperhatikan isi pesan yang disampaikan, seperti argumen yang kuat dan masuk akal terkait produknya. Sebaliknya, konsumen yang kurang tertarik akan lebih terpengaruh oleh hal-hal seperti kemasan yang menarik atau dukungan dari orang yang menyampaikan produk tersebut. Namun, elemen yang sama bisa berfungsi berbeda, tergantung bagaimana hubungannya dengan produk. Misalnya, kecantikan seorang model mungkin hanya menjadi nilai tambah dalam iklan mobil, tetapi yang menjadi poin utama dalam iklan sampo karena sampo berkaitan langsung dengan penampilan. Mungkin cukup dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Mr. Hinaya atas kemauan materinya mengenai message appeals dan juga the source versus the message. Jadi tadi hasil presentasi dari kelompok 16F. Nah, jadi untuk kesimpulan semuanya, jadi terkait materi choosing and using products, attitude and persuasive communication sangat memang berpengaruh terhadap konsumen, di mana memang dalam memilih dan juga menggunakan produk itu perilaku itu sangat berpengaruh. Attitude seperti sikap, kepercayaan dan nilai-nilai dari konsumen itu juga berpengaruh kepada bagaimana perilakunya kemudian akan terbentuk dalam memengaruhi perilaku konsumsinya. Nah, kemudian ada juga persuasive communication, di mana dalam persuasive communication dalam kita ingin memasarkan produk kepada konsumen, sangat-sangat penting adanya komunikasi yang persuasif yang untuk bisa menarik konsumen untuk membeli produk yang produsen jual, seperti itu. Kemudian juga terdapat pengaruh-pengaruh dari media-media pesan lainnya seperti e-commerce dan lain-lain, itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana
perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dan juga menggunakan produk. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami dari kelompok 6 kelas F. Jadi ada daftar pustaka yang digunakan bisa dilihat sendiri dari bukunya Solomon, The Consumer Behavior by Having and Being 12th edition. Nah, dari kami kelompok 6 kelas F lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.